Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah di majelis ilmu ini dalam rangka mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengubah dari zaman jahiliyah ke zaman beradab, dan kita mengharapkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang hinggap pada manusia tidak hanya bersifat lahir, tetapi juga penyakit yang dapat merusak batin manusia, atau bisa disebut juga dengan penyakit hati. Hati dapat terserang oleh berbagai penyakit, bisa penyakit secara medis ataupun secara agama. Penyakit hati secara agama seperti iri, dengki, ria, sombong, dan sifat buruk lainnya. Tetapi sebenarnya penyakit hati ini adalah pasti memiliki obatnya. Apalagi Islam meyakinkan bahwa segala penyakit yang ada pasti ada obat. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Untuk mengobati penyakit hati ini, Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Khawas yang kemudian diabadikan oleh Imam Al-Qushairi dalam risalahnya sebagai berikut. Dawa'ul qalbi khamsatun asya'in qira'atul qur'ani bitadabburi wa khala'ul batni wa qiyamul laili wa tadarru'u 'anisir wa mujalasatu sholihin. Artinya, obat hati itu ada 5. Pertama, membaca Al-Quran dengan merenungi atau tadabur maknanya. Yang kedua, mengosongkan perut atau berpuasa. Ketiga, menegakkan malam dengan beribadah, artinya sholat malam. Yang keempat, berzikir khusyuk di waktu sahur. Dan yang kelima, bergaul dengan orang-orang soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah, maksud dari ungkapan Imam Al-Qushairi tersebut bahwa penyakit hati bisa diobati dengan 5 perkara. Yang pertama, senantiasa membaca Al-Quran dan maknanya. Al-Quran diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kitab suci umat Islam, sekaligus sebagai pedoman hidup umat Islam. Maka tidak heran lagi jika kita membaca Al-Quran akan membuat hati kita jauh lebih tenang dan damai. Yang kedua, perbanyaklah berpuasa. Berpuasa merupakan sebuah ibadah yang biasa orang Islam lakukan, apalagi di bulan Ramadan. Dengan kita menahan lapar dan hawa nafsu, kita dapat menahan diri dari hal-hal yang dapat menyakiti dan mengotori hati. Maka sering-seringlah berpuasa supaya kita selalu terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Yang ketiga, dirikanlah sholat malam. Sholat malam adalah sholat yang dilakukan seperti biasanya umat Islam. Sholat malam ini misalnya sholat tahajud, sholat istikharah, sholat hajat, dan sholat yang lainnya.
Di saat kita beribadah, memanjatkan doa, insya Allah akan selalu dengarkan dan kabulkan doa kita tersebut. Dan tidak lupa juga bahwa ketika kita sholat, berarti kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Hal itu yang membuat hati terasa damai dan tentram. Yang keempat, perbanyaklah zikir malam. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dengan kita perbanyak zikir, semakin kita mengingat Allah yang membuat kita akan menjauhi larangannya. Dan yang kelima adalah berkumpul dengan orang soleh. Singkatnya, jika kamu atau jika kalian ingin menjadi baik, maka bertemanlah dengan orang yang baik juga. Jika ingin menjadi orang yang pintar, maka bertemanlah dengan orang yang pintar juga. Dan jika ingin menjadi orang yang soleh, maka berkumpullah dengan orang yang soleh juga. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.